Start ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adel. Saya Adi. Oke. Di sini Mas Akira ini sebagai pelajar atau Ya, sebagai pelajar siswa. kalau saya lihat Mas Akira ini pakai peci, emang sedang mondok atau bagaimana? Iya, saya santri. Santri ya, pelajar terus juga mondok itu Iya, ya. juga mondok. Ini Mas Akira ini sebelum datang ke ruangan konseling ini ada kegiatan apa sebelumnya? Sebelumnya mungkin kegiatannya ya sholat berjamaah. Terus nggak ada kelas atau nggak ada pelajaran barusan? pelajarannya sudah selesai. Sudah selesai. Saya kan lihat biodata dari Mas Akira kan pelajar santri gitu ya. Nah, Mas Akira sendiri ini sebetulnya sudah mengenal belum kalau kita di sini tuh ada maksud atau bisa dibilang konseling? Udah tahu apa itu konseling? Kalau secara terperinci sih nggak tahu ya, cuma dengan sih kayak dia kayak membahas masalah yang dialami oleh personal. Oh, ya benar sih, emang secara umum ya. Emang ya setidaknya konseling ini tuh lebih kaitannya tuh proses komunikasi ya, karena saya sebagai konselor, kalau di dalam istilah saya ada konselor, kemudian Mas Akila sebagai konseli itu membahas terkait permasalahannya Mas Akila. Nah, nanti ini karena memang membahas masalah ya yang mungkin bisa aja dibilang apa ya, privasi atau rahasia, jadinya nanti Mas Akila bisa menceritakan masalahnya sedetail mungkin, karena di sini konseling itu intinya menjaga kerahasiaan. Terus karena ini konseling juga ada waktunya gitu ya, kira-kira kalau dengan waktu 30 sampai 45 menit apakah Mas Akila itu bersedia? Kalau sudah bersedia, kalau sudah sebelumnya duduknya sudah nyaman? Sudah. Baik, bisa kita mulai. Mungkin Mas Akila bisa cerita dulu apa yang sedang dikeluhkan nih akhir-akhir ini. Kalau sekarang sih gini mas ya, karena kan saya sudah SMP kelas 9 mau lulus gitu. Terus di pondok ini kayak mendirikan madrasah aliyah gitu. Nah tapi itu baru berdiri kemarin, jadi masih ada masih baru buka gitu, masih angkatannya cuma ada satu gitu, cuma angkatan satu. Nah saya kan melihat banyak di sini tuh kayak senior saya yang sudah SMA itu banyak yang sekolah di luar pondok, tapi tetap pondok di sini. Nah saya itu sebenarnya ingin kayak gitu, tapi keinginan saya ini kayak nggak diijabahkan, nggak dituruti lah oleh orang tua juga sama pihak lain. Nah itu solusinya gimana sih kalau gitu? Jadi saya kan dipaksa untuk sekolah di madrasah aliyah yang baru buka ini. Kan kesannya kayak gimana gitu kalau baru buka ini. Ininya itu sekolah di luar gitu. Madrasah aliyah ini emang baru dibangun, terus angkatannya itu angkatan pas di atasnya Mas Akila atau iya angkatan di atasnya saya, jadi masih pertama loh, pendahulu gitu, angkatan pertama. Madrasah aliyah ini Mas Akila memandangnya seperti apakah tidak sesuai dengan keinginan atau emang ada yang kurang? Ya kalau yang kurang sih mungkin fasilitasnya sih ya masih kurang lah dari madrasah yang memang sih, karena ya masih baru buka. Nah karena itulah saya berkeinginan untuk sekolah di luar yang fasilitasnya lebih banyak lah ya. Lebih sekolah di luar gitu. Ya lebih keinginan. Kemudian tadi saya dengar itu udah coba untuk dikomunikasikan sama orang tua. Ya, itu bagaimana detail komunikasi? Ya pokoknya saya bilang bahwasanya ya inginlah sekolah di luar, tapi karena orang tua kan sekarang kan zamannya kan sudah banyak kayak di luar sana kan pergaulan bebas kayak gitu. Nah ditakutkan oleh orang tua saya ini, ditakutkannya saya terbawa arus oleh dunia luar, jadi saya lupa dengan tujuan saya mau itu apa. Jadi
saya lebih baik sekolah di madrasah aliyah ini supaya lebih terjaga. Nanti udah coba dikomunikasikan sama orang tua, terus emang orang tuanya merasa takut salah pergaulan gitu. Iya, takut salah pergaulan. Emang orang tua apakah tidak coba untuk mengerti gitu bagaimana kalau sekolah di luar itu mungkin lebih maju atau lebih fasilitasnya lebih memadai gitu. Iya, cuma orang tua saya itu nggak memandang itu gitu Mas. Jadi cuma memandangnya pergaulan. Yang penting pergaulannya harus Ya, benar gitu ya. Iya, Di lingkungan pondok gitu. Iya. Oke. Berarti jika dirumuskan ini tuh masalahnya Mas Akila ini tuh lebih mengarah ke apakah ke rasa kecewa sama orang tua karena tidak direstui untuk sekolah di luar atau karena rasa atau bagaimana gitu. Ya kalau rasa kecewa sih ya, terus ya rasa kayak sebenarnya itu ya sebenarnya saya kan ingin membanggakan kedua orang tua itu dengan meraih prestasi-prestasi yang bagus lah di SMA waktu saya keluar, kalau bisa keluar sebenarnya ya itu. Nanti bisa dirumuskan memang rasa kecewa sama orang tua Iya. gitu ya. Oke, kalau berarti udah ditentukan nih rasa kecewa kan yang emang dikeluhkan akhir-akhir ini tuh gimana kalau kita coba memisahkan. Intinya gini Mas, kalau dianalogikan itu ibaratnya Mas Akila tahu kan langit kan ya. Iya. Langit itu kan luas biru. Ini sebenarnya analogi Iya. kan. Luas biru. Kemudian ada awan yang mendung lewat. Itu kan bisa aja mengubah langit yang biru luas itu jadi gelap gitu. Padahal memang itu hanya awan mendung yang lewat. Nah, jadi jika dipindahkan, jika dilibatkan permasalahan Mas Akila, ibaratnya Mas Akila itu adalah langit yang luas yang biru, kemudian masalahnya dirasa kecewanya ini cuma sebatas awan yang lewat, awan mendung yang lewat. Apakah bisa dipahami seperti itu? Bisa ya. Coba dirumuskan bagaimana kalau udah paham gitu. Ya kalau paham sedetail nggak ya Mas, cuma ya mungkin saya bisa lah ngerti kayak apa rasa kecewa ini bisa saya ngertiin lah dengan ya apa sih maunya orang tua. Oke, karena memang udah coba untuk dipisahkan permasalahannya itu karena sudah terpisah dengan diri Mas Akila yang memang sebagai langit yang luas dan biru, kemudian dengan masalah yang seperti awan itu, bagaimana kalau kita coba namakan yang rasa kecewa ini kita namakan, apakah bisa dipahami Mas Akila? Dinamakan itu Dikasih nama, karena kan intinya di sini tuh dia udah berbeda dengan Mas Akila, jadinya bisa dinamakan atau apa ya, dikasih ya benar sih, dikasih nama biar apa, karena ini udah berbeda, ini udah bukan dari diri saya lagi, jadi dikasih nama biar memudahkan kita untuk membahasnya. Gimana, bisa nggak dikasih nama? ya bisa. Coba kira-kira apa nama yang cocok untuk menggambarkan rasa kecewa dengan orang tua ini? Nama apa ya? Ya emang agak sulit sih rasa kecewa. Nama untuk rasa kecewa ini nama Terserah, seumpama ya Mas Akila itu ngerasa Manchester United. Iya, karena saya kan juga fans MU, sekarang melihatnya ini kan ya kayak chaos, agak kalah terus. Ya ini itu baru kemarin kalah lawan Aston Villa. Ya Aston Villa. Saya juga fans MU sebenarnya. Jadi memang cukup mengecewakan sih Mas. Iya. Ya itulah namanya cocok. Oke, berarti rasa kecewa orang tua ini namanya Manchester United. Oke. Coba jika saya tanya itu Manchester United ini sudah dari kapan mengganggunya? Ya mulai sejak berdirinya madrasah aliyah ini, terus anak-anak angkatan saya itu kan ya sama pikirannya kayak saya, jadi ingin sekolah di luar, terus mencoba lah untuk merayu orang tuanya juga, mereka juga sama permasalahannya mungkin ya karena itu tadi pergaulannya yang kayak gini, ditakutkannya kayak ya salah pergaulan berbawa kayak gitu, saya sama kayak ini Manchester United ini tuh sudah dirasakan ketika madrasahnya udah mulai dibangun, kemudian ada keinginan untuk sekolah di luar gitu ya. Namanya jika memandang dengan angkatan yang awal nih, itu apakah tidak
tidak dirasa cukup bagus memandang angkatan yang sudah baru pertama kali? Kalau angkatan yang pertama ini di madrasahnya ini, saya memandangnya itu mereka itu kayak, ya mungkin awalnya itu juga sama mas, kayak waktu mereka kelas 9 ini juga sama itu, kayak berkeinginan untuk ada yang boyong lah, ada yang pindah pondok lah, ada yang mau sekolah di luar lah, tapi karena itu tadi orang tua dan juga pihak dari dalam atau dari ya apa masyarakat itu apa ya, memaksa, bukan memaksa sih, untuk ya untuk di sekolah di sini, akhirnya ya itu tadi, mungkin mereka sudah kecewa, akhirnya wis pikiran mereka wis gak apa lah gitu, jadi mereka ya sedikit, mungkin sedikit ya sedikit tertekan gitu, sedikit terpaksa. Iya sedikit terpaksa. Dan jika kita kembali ke Manchester United ini yang menggambarkan rasa kecewa, apakah ada momen-momen tertentu yang memang kayak yang Manchester United ini tidak datang, tidak kecewa lagi? Iya ada sih, cuma ya itu tadi datang lagi, cuma saya bilang gitu kayak kalau orang tua itu ya udah nggak apa-apa kayak SMA di luar, tapi harus apa, udah harus nurut lah gitu. Terus tiba-tiba di apa, melihat ya biasa orang tua kan sering kepikiran ya, melihat berita-berita di luar sana yang ya mungkin pergaulannya terlalu bebas, akhirnya ya kembali lagi, terus kamu sekolah di situ aja sudah, jadi nggak usah keluar. Jadi begitu orang tua melihat berita-berita dari sana, Manchester United ini ada lagi gitu. Nah, ketika ada momen ternyata Manchester United ini itu tidak muncul, atau bisa dibilang orang tua sudah mulai merestui gitu, itu yang dilakukan Mas Akila untuk lebih meyakinkan itu bagaimana? Untuk lebih meyakinkan sih ya saya mencoba lah untuk namanya itu bilang bahwasanya saya di SMA dulu, pada ingin SMA yang di luar ini supaya bisa meraih prestasi yang lebih tinggi, meraih pengalaman yang lebih banyak, dan juga pergaulannya apa ya, bersosialnya itu yang saya butuhkan ya. Kalau di sini kan ya cuma temannya ya cuma itu aja gitu. Kalau di luar kan lebih banyak lagi untuk cara bersosialnya. Ya itu sih yang saya coba ya meyakinkan ke orang. Dengan sudah berusaha untuk meyakinkan gitu, itu bagaimana respon orang tua? Kalau respon orang tua sih ya mungkin agak pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit untuk bisa memahami apa yang saya inginkan gitu. Tapi ya itu tadi kembali lagi ya, mau gimana lagi mas, karena yang dibutuhkan santri kan ya barokah gitu. Nah ketika guru nggak merestui kan juga repot juga, karena kan kalau di hadis itu kan disebutkan aja ridhollahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sakhatil walidain, itu kan kayak kalau nggak diridhoi orang tua itu kan juga nggak diridhoi Allah gitu kan, ya itu kembali ke selalu jangan supir. Di sini saya juga ada hal yang menarik ya di sini. Manchester United ini ada gitu, cuman pelan-pelan nih Mas Akila juga merasa ya kalau ridho orang tua tidak saya terima, tidak saya dapatkan juga nggak mendapat ridho dari Allah, juga tidak barokah ya istilahnya gitu. Terus emang dalam sejarah ini apakah Manchester United ini masih besar gitu efeknya atau dampaknya ke kehidupan Mas Akila? Kalau dampak dari Manchester United ke kehidupan saya sih mungkin ya agak terkurangi lah daripada yang awal-awal gitu. Lebih ke sini saya berusaha meyakinkan lagi ya, insya Allah nanti bisa ya sedikit bilang kita jika diluluskan itu di sini tuh usahanya Mas Akila itu untuk apa istilahnya, untuk mengurangi Manchester United itu, apakah mau untuk berusaha meyakinkan lagi atau mencoba untuk lebih menerima, kira-kira lebih fokusnya ya kalau saya sih ya mencoba lebih meyakinkan lagi kedua orang tua, juga ya mengasih contoh lah kayak orang-orang di luar sana yang ya mungkin apa lulusan dari SMA 2 ini gimana kelanjutannya, ya semua coba mencari-cari jalan tetangga saya atau apa. sudah ada
berusaha buat untuk meyakinkan gitu ya. Terakhir karena itu bagaimana respon atau ketika udah berusaha kalau memang di SMA pilihan saya ini ada prestasi gitu Ya. gitu. Kalau respon orang tua sih ya definisi apa kayaknya mulai ter apa misalnya mulai terkurangi lah gitu. Kayak rasa keharusannya untuk MA di pondok atau madrasah di pondok ini terkurangi lah. Jadi bisa tapi mungkin masih ada gitu ya, ya rasa ada. atau untuk mencoba istilah kasarnya memaksakan gitu Ya. ya. Nah kira-kira dengan masih ada apa ya keinginan kehendak orang tua untuk coba memaksakan itu kira-kira bagaimana Mas untuk coba meyakinkan sehingga nanti Manchester United ini udah tidak ada lagi nih, udah nggak kecewa lagi. Ya kalau memang orang tua sih ya kayak kekeh atau maksudnya kayak ya tak boleh kok ini harus apa emang di situ ya udah saya ya menerima aja sih. Ya kalau nggak bisa lagi meyakinkan lagi ya mau apa lagi karena kita kan juga yang biayai itu kan orang tua juga mau berbuat apa. Oke, berarti bisa dibilang tuh emang Mas akhirnya coba untuk meyakinkan dulu, tapi jika memang sudah berusaha sekuat mungkin itu masih ada rasa dari memang di sini menariknya tuh Manchester United itu masih ada gitu ya, masih apa ya, masih mengganggu diri Mas. Nah intinya di sini bagaimana sebisa mungkin kita itu untuk memisahkan dari yang biasanya Mas Akira ngerasa Manchester United ini ada, kemudian itu coba memisahkan. Salah satunya tadi itu. Nah kira-kira kedepannya itu Mas Akira ini mau berbuat apa untuk Manchester United ini tidak ada lagi, untuk mencoba untuk menekan seminimal mungkin. Ya berusaha untuk itu ya menerima lah keputusan orang tuanya terus juga ya berusaha untuk memandang bahwasanya ada sisi rindu atau sisi berduka gitu. Karena saya kan sejauh ini kan cuma ingin SMA di luar karena ingin meraih itu tadi mas prestasi lah bersosial yang luas secara luas cuma itu tanpa memandang rindu dan berduka. Memang yang sudah kira-kira dirumuskan tuh untuk meyakinkan dari segi prestasi, segi bagusnya sekolah, cuma masih memang belum memandang dari sisi ridhonya gitu ya. Kira-kira nanti ini Manchester United ini tuh dalam kedepannya itu bagaimana sebisa mungkin bisa diimbangkan dengan rasa yang menerima atau dengan meyakinkan itu. Iya saya ya mungkin kalau nggak bisa lagi meyakinkan ya kita menerima saya menerima aja memang harus MA di dalam pondok atau di dalam pondok ya saya menerima. Kalau emang dengan menerima itu seberapa besar sehingga rasa Manchester United ini berbeda lagi? Apakah Ya mungkin kalau saya bisa menerima sih mungkin ya sedikit demi sedikit rasa kecewa kepada orang tuanya akan hilang. Kalau saya udah menerima dengan benar-benar ridho tadi dia ridho, mungkin sudah Manchester United udah ada lagi. Oke, dari tadi kita ini mencoba untuk memisahkan dari Mas Akira sebagai tadi dia kemudian Manchester United sebagai lawan, itu bagaimana pandangan Mas Akira? Apakah dengan memisahkan ini tuh bisa kira-kira menjadi solusi? Ya kalau dengan memisahkan masalah dari diri kita yang sebelumnya kedatangan masalah itu tadi terus dipisahkan itu menurut saya sih ya ya bisa lah untuk menjadi motivasi itu ya cukup baik. Yang masih kira-kira itu jadi tanda tanya tuh apa terkait dari bagaimana cara kita memisahkan? Mungkin tanda tanya kalau kita memisahkan diri dari masalah itu mungkin ya suatu saat nanti masalah ini kan pasti ya akan timbul lagi kita akan ingat lagi pasti. Berarti masih takut ada Ya, kemungkinan datang lagi gitu ya. lagi. Itu yang di sini PR kita itu adalah bagaimana kita bisa siap ketika datang lagi gitu. Ya.
kira-kira gitu. Mas Akila bagaimana kalau emang nanti Manchester United ini sebagai awan mendung itu datang lagi itu bagaimana untuk menyikapinya? Ya mungkin saya menyikapi dengan saya memandang yang sebelum-sebelumnya, karena ya udah lah, bisa tetap lagi karena kan sudah terfokuskan oleh sudah terfokuskan oleh namanya pada saat itu juga yang namanya Ridho tentang kan nanti ya mungkin ya bisa saya singkirkan lah rasa kecewa. Kalau emang sudah menerima itu seberapa besar menerimanya, atau malah mungkin masih penasaran ingin mencoba meyakinkan kalau emang sudah menerima itu seberapa besar menerimanya sehingga emang Manchester United sudah tidak ada lagi, atau enggak masih ada rasa penasaran untuk meyakinkan? Kalau saya sih kalau ya masalah-masalah yang sudah berlalu terus datang lagi itu saya tuh cenderung cuek lah gitu. Intinya itu kayak ya sudah biarin gitu. Sampai diingat-ingat lagi yang sudah yang lalu. Kalau andai kan kayak kembali lagi ya bisa usah diingat-ingat. Mungkin itulah cenderung cuek lah kalau saya. Cenderung ya udah terjadi Ya, ya, itu. Oke, Mas Akila, ini karena memang sudah beberapa menit berlalu, bagaimana Mas Akila merumuskan dari selama kita berbicara tadi ini? Coba, apakah dengan pemahaman Mas Akila ini bisa setidaknya berdampak dengan Manchester United setiap kita berbicara? Ya mungkin ya berdampaknya sih ya, karena yang masalah saya hadapi mungkin rasa kecewa itu tadi, terus akhirnya kalau sudah hilang dengan cara kita itu kayak berusaha meraih tapi ternyata tidak bisa, dan kita menerima dengan apa dan menerima keputusan orang tua gitu. Jika disimpulkan selama ini kita berbicara terkait masalah, kemudian kita coba untuk memisahkan hingga nanti bagaimana dampaknya, itu coba Mas Akila rumuskan saja kita. Kalau promosinya gini, kalau ya seseorang kalau ada masalah ya berusaha semaksimal mungkin untuk memisahkan dirinya dari masalah itu tadi, karena kalau nggak dipisahkan masalah tersebut ya akan terus terbawa setiap aktivitas kita akan ya terganggu lah saat kita menjalani aktivitas, kita akan terganggu, kita berkomunikasi atau bersosialisasi mungkin terganggu juga dengan adanya masalah itu. Jadi dipisahkan aja masalah ini dari kita dan udah nggak usah dilihatin. Oke. Sejauh ini itu yang coba Mas Akila simpulkan. Iya. Nah, kira-kira bagaimana perasaannya sejauh ini ketika sudah mencoba untuk memisahkan? Memang ya masih belum selesai kan? Iya. Itu gimana perasaannya sejauh ini dari pertemuan kita ini? Perasaan saya sih ya cukup lega ya, karena sudah mendengar tipsnya itu tadi memisahkan diri dari masalah itu tadi ya. Mungkin kedepannya kalau saya dihadapkan oleh masalah mungkin saya bisa dengan cara itu ya, lebih rasanya sekarang ya lebih plong lah, nggak usah lebih nggak kepikiran lagi, lebih bebas lah, dan juga lebih lebih percaya diri lebih jadi melakukan sesuatu. Kemudian jika memang nanti bisa saja seperti yang Mas Akila bilang secara itu ada lagi, itu bagaimana memang mencoba untuk menghadapinya selain tadi saya coba cuek-cuek aja, itu kira-kira bagaimana? Apakah memang dengan cuek itu sudah cukup efektif? Kalau cuek sih ya nggak efektif lah ya. Ya kalau saya sih mungkin ya sedikit lah ya, nah bilangnya sedikitnya lagi ini ya mungkin kalau saya sih ya kayak refreshing lah gitu, atau bermain ke mana, ke pantai, atau cuma sekedar ya pergi ke kafe sama teman-teman terus cerita, mungkin itu sih. Oke, itu yang udah mencoba Mas Akila lakukan. Iya. Baik, karena memang di sini kita cuma terbatasnya waktu ini, setelah dari konseling ini Mas Akila akan ada kegiatan apa? Ini sih kebetulan closing baru ada kegiatan mungkin sekitar jam 2:30 pas waktu selesai ada asar mungkin. Asar itu Karena memang di sini juga saya juga ada keterbatasan waktu ini sesuai dengan kesepakatan 30 menit. Kira-kira apakah ada yang ingin disampaikan lagi dari Mas Akila terkait
karena memang tadi yang Mas Akila coba rumuskan itu untuk ya selain cuek kemudian itu refreshing dan sebagainya, sepertinya memang masih perlu kita bahas lagi tuh lebih lanjut seperti ya di pertemuan selanjutnya gitu ya. Apakah Mas Akila bersedia untuk bahas lebih lanjut terkait dengan Manchester United dan sebagainya? Ya, boleh. Ya hanya sering-sering aja gimana kalau ditanya gimana after effect-nya gitu setelah konser ini. Kira-kira itu Mas Akila ini bisanya kapan? Kan juga tentu kita bisa harus menyelaraskan jadwal kita berdua. Kira-kira Mas Akila bisanya kapan, atau apakah seminggu lagi atau bagaimana? Karena saya kan kalau seminggu lagi kan sudah Masuk ke kondisi ya mungkin ya nanti bisa dihubungi lah ya. Dihubungi lewat PA gitu ya, WhatsApp. Baik. Dan Mas Akila, karena Mas sudah di sini berakhir sesi konseling kita, saya ucapkan terima kasih karena memang sudah bersedia, karena memang ini mungkin masalahnya juga sedikit apa ya sensitif gitu karena kan berhubungan dengan orang tua. Saya terima kasih sudah hadir dan bersedia untuk bertanya dengan saya. Baik, Mas Akila bisa pamit untuk kembali ke ruangan. Terima kasih.